Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Deksa dengan NIM 4011900021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang joint venture. Pengertian dari joint venture. Joint venture atau yang umumnya dikenal dengan istilah usaha patungan adalah suatu usaha yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi. Untuk mendapatkan keuntungan, setiap pihak tersebut sepakat untuk menyetorkan modal, menanggung resiko, dan berbagi keuntungan terlepas kewarganegaraan pelaku usaha. Istilah joint venture dalam kehidupan masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan suatu kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing di dalamnya. Di kalangan pemerintah, istilah joint venture adalah suatu istilah yang diberikan secara khusus untuk suatu bentuk kerjasama tertentu antara pemilik modal dalam negeri, baik swasta atau perusahaan negara, dan pemilik modal asing. Kemudian tujuan dari joint venture. Yang pertama yaitu menggabungkan sumber daya. 2. Menggabungkan keahlian. 3. Menghemat uang. 4. Meminimalisasi risiko usaha. Cara kerja joint venture. Para pihak dalam sistem joint venture biasanya telah memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mereka umumnya menyatakan tujuan ini dengan jelas dalam persetujuan dan perjanjian yang telah disepakati oleh mereka. Perjanjian ini menyatakan perincian seperti kewajiban mereka, rasio pembagian laba rugi, hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Manfaat. Keberadaan perusahaan joint venture dalam penanaman modal asing secara umum mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi penanam modal dalam negeri maupun asing, yakni 1. Pembatasan risiko dalam melakukan suatu kegiatan usaha yang sebenarnya penuh dengan risiko. Dengan membentuk kerjasama, maka risiko tersebut dapat disebarkan kepada para peserta, atau resiko tersebut dapat ditanggung bersama-sama. 2. Suatu pembiayaan melalui kerjasama untuk lebih menggunakan modal yang dilakukan dengan menyatukan modal yang akan dibutuhkan. Joint venture menyatukan partner-partner yang usahanya tidak sejenis yang berasal dari dalam negara maupun luar negara, sehingga mampu mengoptimalkan know-how. Para pihak yang tidak sejenis usahanya mengadakan kerjasama sehingga dapat terjadi diverifikasi usaha. Kemudian selanjutnya, kritik terhadap undang-undang atau aturan joint venture. UU atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang joint venture diantaranya adalah UU Nomor 1 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993, UU Nomor 25 Tahun 2007, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Kritik dan saran saya mengenai UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dilihat pada pasal 3 ayat 1 huruf D, UU PM mengisyaratkan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Seharusnya penegasan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk penanam modal dalam negeri agar penanam modal dalam negeri mendapat prioritas yang utama. Prinsip persamaan dan tidak membedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melanggar amanat konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian nasional karena mengarah pada liberalisasi ekonomi. UU PM tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia. UU PM ini juga tidak menganut sistem demokrasi ekonomi
namun lebih menganut sistem yang lebih mengutamakan kepentingan pemodal asing dan dalam negeri, memberi kebebasan dan kemudahan pada para pemodal asing dan dalam negeri untuk menguasai berbagai sektor penting di Indonesia, bukan dikuasai oleh negara demi kepentingan hidup orang banyak. Saran saya agar undang-undang tersebut dapat ditinjau ulang sehingga terdapat kejelasan yang tidak merugikan berbagai pihak. Pendapat para tokoh tentang joint venture. Peter Mahmud mengemukakan bahwa perjanjian dalam joint venture adalah suatu perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru, dan perusahaan inilah yang kemudian disebut perusahaan joint venture. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, joint venture dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal asing dengan tujuan memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk sehingga mendapat keuntungan bersama. Joint venture dibentuk dengan hanya untuk satu pekerjaan dan akan dibubarkan setelah pekerjaan tersebut selesai. Dengan didirikannya perusahaan joint venture diharapkan akan mempermudah dalam hal permodalan, pembiayaan, dan juga perekonomian, pemasaran produk, ataupun memperlancar proyek yang akan didirikan. Huala Adolf menyatakan bahwa motif utama yang mendorong suatu perusahaan kerjasama patungan dapat bermacam-macam, sesuai yang mendorong suatu perusahaan kerjasama patungan dapat bermacam-macam, sesuai dengan kepentingan bisnis. Dan motif utama yang menjadi pertimbangan adalah faktor politis dan hukum, membagi risiko, sinergi, dan kompetisi bisnis. Salah satu masalah penting yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional adalah berupaya mengusahakan dana modal untuk pembiayaan pembangunan nasional. Upaya untuk mengembangkan perekonomian Indonesia adalah dengan mengundang kembali masuknya modal asing ke Indonesia dengan cara penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan, bahkan punya peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempuh sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.